Berikut adalah tutorial pengoperasian sistem profil dan potensi desa dan kelurahan. Untuk tutorial ini akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya, yaitu membahas input potensi desa pada menu potensi sumber daya alam. Untuk tutorial sebelumnya sudah dibahas mengenai pengisian potensi umum kehutanan dan peternakan. Sekarang kita melanjutkan ke menu sumber daya air. Untuk sumber daya air masih memiliki beberapa submenu. Kita mulai dari potensi dan sumber daya air. Nah, di sini untuk isian keterangan sudah tertera, mulai dari potensi air irigasi, sungai, danau, mata air, bendungan, sampai jebakan air. Nah, untuk menentukan, yang pertama adalah potensi air irigasi ini untuk keberadaannya kita bisa ubah di sini. Misal tidak ada, kita pilih tidak ada. Misal ada, kita pilih ada. Untuk debit dan volume bisa kita ganti, misal besar. Terus tekan enter. Untuk jumlahnya berapa meter kubik per detik, kita ganti, katakanlah ini saya ganti menjadi 10. Terus ke yang sungai, enter. Misal sungai sudah ada, enter. Untuk debit volume misal kecil, enter. Meter kubik per detik, untuk jumlahnya kita ganti misal 5. Untuk danau dan seterusnya sama. Jadi untuk keberadaan kita tentukan dulu debit volume lalu jumlah. Cara pengisiannya seperti itu. Lalu masuk ke menu selanjutnya, sumber air bersih. Nah, di sini ada beberapa keterangan mulai dari mata air sampai depot isi ulang dan sumber lain. Pengisiannya sama seperti potensi dan sumber daya air. Jadi dimulai dari kolom jumlah atau unit. Misal untuk mata air katakanlah ada 7 mata air. Terus untuk pemanfaatan per KK, katakanlah di sini tidak 20 ya, jadi misal ada 50 KK. Ganti saja untuk isiannya. Terus untuk jumlah yang rusak kira-kira ada berapa, misal tidak ada, kita buat 0. Jadi pengisiannya seperti itu. Sumber gali dan seterusnya pun sama pengisiannya. Kita isikan mulai dari kolom jumlah, pemanfaatan per KK, lalu jumlah rusak. Lanjut ke kualitas air minum. Nah, di sini kualitas air minum ada mata air sampai depot isi ulang juga seperti menu sebelumnya. Di sini sudah ada isian. Nah, misal ini ada hidran umum. Untuk keberadaannya kita buat misal ada, enter. Nah, ini jumlahnya ada berapa unit, misal ada 8 unit, enter. Terus yang rusak berapa, misal 1, kita isikan 1. Jadi seperti itu untuk pengisiannya. Lanjut ke menu sungai. Di sini sudah ada daftar sungainya. Bisa kita ganti misal keberadaannya ada, tercemar atau tidak. Misal tidak, kita pilih tidak. Pendangkalan tidak, keruh, iya atau tidak, misal tidak, pilih tidak. Jadi cuma seperti itu. Untuk jernih dan berkurang biota sungainya sama. Jadi hanya menentukan dengan cara klik di dalam tabel. Lanjut ke rawa. Nah, di sini luas rawa, misal keberadaannya ada, kita pilih ya, terus enter. Kira-kira luasnya berapa? Misal luasnya ada 2 hektar, rawanya besar, ada 2 hektar. Terus di sini ada perikanan darat maupun laut, air baku sampai pada pembudidayaan hutan mangrove. Lanjut ke pemanfaatan dan kondisi danau. Nah, di sini pemanfaatan perikanan, misal
dimanfaatkan, ya pilih ya saja, lalu enter. Lah ini ada berapa unit? Katakanlah ada 50 unit. Terus pemanfaatan air minum, untuk jumlahnya misal ada 300. Ini untuk satuannya kita klik, kita pilih 300 rumah tangga. Ini yang untuk pemanfaatan cuci dan mandi. Misal ya kira-kira ada berapa? Misal 1000, satuannya kita pilih rumah tangga misal. Nah, jadi cara pengisiannya seperti itu. Lanjut ke air panas. Nah, di sini ada beberapa isian keterangan. Gunung berapi misal tidak ada ya. Jadi jumlahnya juga 0. Terus geyser, wah tidak ada ini. Jadi semua dianggap tidak ada, kita kosongkan semua. Sekarang lanjut pada menu kualitas udara. Kualitas udara di sini ada pabrik kendaraan bermotor pembakaran hutan. Nah, misal pabrik ada, katakanlah ada satu, enter. Pencemaran, misal ada, pilih ada, lalu enter. Di kolom efek, misal berefek ya, jadi pilih ada saja. Terus untuk kepemilikan ada Pemda atau swasta atau perorangan, misal swasta, yang kita isi swasta saja. Untuk kendaraan bermotor, misal ada 1000, pencemaran tidak ada, efek misal ada, kepemilikan ada, lalu tekan enter. Perorangan misal. Untuk pengisiannya seperti itu untuk kualitas udara. Lanjut ke kebisingan. Kebisingan tinggi, sedang, ringan, atau tidak bising. Misal kebisingan sedang ada 50. Polutan pencemaran ada. Misal efek juga ada. Jadi pengisiannya seperti itu. Lanjut ke ruang publik taman. Taman bermain, hutan kota, sampai tanah adat. Misal tanah bermain ada, pencemaran ada, jumlahnya ada 10 misal. Lanjut ke potensi wilayah. Laut, danau, gunung. Laut tidak ada, misal gunung ada, jumlahnya ada 1. Keberadaan ada. Tingkat pemanfaatan aktif atau pasif, misal aktif pilih aktif, enter. Ini gua juga ada, misal enter. Untuk tingkat pemanfaatan kita tentukan. Nah, jadi pengisiannya seperti itu. Tadi kita sudah mengisikan mulai dari sumber daya air, kualitas udara, kebisingan, ruang publik taman, dan potensi wisata. Jadi kesimpulannya pengisian langsung di dalam tabel. Kalau sudah, keluar saja karena sudah otomatis tersimpan. Tadi kan di menu potensi sumber daya alam, di tutorial sebelumnya dan tutorial yang ini kan membahas pada menu potensi sumber daya alam, dan untuk tutorial selanjutnya nanti akan membahas potensi kelembagaan. Mohon ditunggu untuk upload video terbaru kami, dan terima kasih.